kembali berjumpa dengan saya, Hersun Arif dari Forum News Network, FNN. Jadi bukan fake news network, bukan. Ini kan banyak, ya orang bisa salah kalau nggak salah panjang-panjang ini, Bung Rocky, panjang-panjang ini, fake network. Gitu. Nah, berkaitan dengan fake news itu, sekarang rupanya Menko Polhukam Mahfud MD lagi uring-uringan tuh. Twitternya, status Twitternya tahun 2012 itu kembali diviralkan. Dan mungkin orang menganggap viral karena relevan dengan situasi sekarang. Jadi soal bahwa malaikat pun kalau masuk di pemerintahan menjadi iblis. Buset. Ya, ini jejak digital dari Mahfud MD dan menyatakan, tapi konteksnya berbeda. Tapi menurut Anda kan apa relevansinya sebenarnya, kenapa akun yang status yang sudah tahun 2012 itu kemarin muncul kembali sekarang ini? Saya kira karena iblis memang nggak punya alamat tetap. Oke. Iblis bisa pindah-pindah alamat. Dan ya itu saya suka mengamati Pak Mahfud. Karena dia memang profesor beneran tuh. Kalau soal keprofesoran dalam hukum tata negara, oke, situ kita mesti beri dia A+ bahkan tuh. Yeah. Tapi selalu ada bagian yang mudah kita baca, itu psikologi dari Pak Mahfud. Dia cepat terganggu dan karena itu bereaksi, dan reaksinya selalu terlihat dari sikap yang defensif. Jadi kalau saya boleh jadi analis psikologi Pak Mahfud yang saya kenal baik sebagai sahabat berpikir dia enak, dia sebetulnya orang yang ekstrovert tapi sekaligus defensif. Dia dengan gampang memperlihatkan gesturnya dan melayani perdebatan, tetapi ini juga kontradiksinya, ini man of contradiction juga ini Pak Mahfud ini. Dia defensif terhadap Oke, lanjut. Defensif terhadap bukan kritikan tapi isu, terhadap isu sebetulnya tuh. Karena itu sebetulnya kalau dalam kedudukan beliau ya mestinya dia diamin aja kan. Anggap aja bahwa ya memang sih waktu itu. Tapi kemudian dia mesti terang, itu konteksnya soal pilkada loh, ini konteksnya soal itu. Jadi terlihat bahwa dia tahu ada sesuatu yang tidak lurus sebetulnya di dalam argumentasi dia, sehingga dia mesti cari akal agar supaya netizen percaya bahwa ya dia bukan iblis tuh yang mampir ke istana tuh. Kira-kira gitu. Oke, tetapi kalau kita amati, kita mesti ngakui jujur bahwa realitas yang dipotret oleh Pak Mahfud MD pada tahun 2012 ketika beliau menjadi ketua MK dengan realitas hari ini, apalagi kalau konteksnya pilkada, bahkan sebenarnya kalau kita ngomongin pilpres kan nggak beda, bukan menjadi lebih baik dan masih seperti yang digambarkan oleh Pak Mahfud juga kan? Memang, justru itu saya katakan tadi, dia jadi defensif kan. Ya mestinya dia bilang aja, oh iya, tapi saya kan iblis yang akan memberantas iblis-iblis yang lain. Mestinya begitu. Kan lebih gampang itu, lebih enak yang selesai itu. Orang sindir-sindir begitu, kalau saya disindir begitu, saya bilang iya memang saya terpaksa mesti jadi lebih iblis dari iblis-iblis itu. Oleh karena itu saya ada di istana. Nanti orang tambahin, buat apa? Buat menjaga iblis gede apa? Jadi dibikin santai aja mestinya. Jadi ini kan mengingatkan saya pada kemarahan Bang Arman atau Abdurrahman Saleh ketika dia ditunjuk menjadi Jaksa Agung. Ketika ada seorang DPR yang menyatakan bahwa dia jangan sampai jadi ustadz di sarang penyamun, dan beliau juga waktu itu marah gitu. Dan realitas hari ini kita lihat ribut-ribut soal Pinangki, kebakaran di Kejaksaan dan sebagainya kan membuktikan bahwa itu masih statement dari anggota DPR itu sahih kan gitu. Ya, dan makin banyak sebetulnya pinangki-pinangki yang kebetulan di Pinangki ada di Kejaksaan, tapi di kepolisian mungkin juga ada, di istana mungkin juga ada, di macam-macam kan. Jadi kita sebetulnya berburu pinangki yang kadang-kala profilnya pindah-pindah tuh. Karena itu Pak Mahfud mesti tahu realitasnya bahwa
yang dulu dia kritik justru bertumbuh subur sekarang. Nah, karena itu diperlukan iblis yang baik untuk menghalau iblis-iblis yang buruk, gitu kan. Emang ada iblis. Ada namanya necessary evil. Oh, necessary evil. Diperlukan kejahatan itu supaya bisa ditunjukkan lebih jauh harapan, kan. Ya. Atau jangan-jangan di bawah sadar beliau melihat realitas ini mulai menyadari gitu. Ternyata, saya ternyata terjebak sendiri dengan statement saya dan saya sekarang merasakan situasinya semacam itu. Gitu. Tadi saya mau terangkan begitu, tapi saya tunggu rumusan Hersu. Oke, silakan Oke, silakan. Sebetulnya begitu, dong. Dalam hati saya kenal psikologi Pak Mahfud. Sebetulnya dia sebagai akademisi dia tahu bahwa ini udah sarang maling. Tapi ya begitulah, kamuflase mesti dibuat sebelum terjadi inflasi di dalam kebijakan publik. Jadi sekali lagi, sebagai orang yang hidup di dalam dua dunia akademis dan dunia politik, Mahfud MD juga mengalami kontradiksi itu. Dia tahu bahwa seluruh simbol moral yang tadinya diharapkan oleh rakyat pada Presiden Jokowi akhirnya dibatalkan oleh ketidakmampuan Presiden untuk mengambil keputusan. Sampai sekarang dia nggak bisa ambil keputusan, mau sehat atau COVID, dia nggak bisa ambil keputusan antara melayani oligarki atau memperhatikan pikiran kaum pekerja dalam soal Omnibus Law. Kan semua itu ada di dalam sensor intelektual seorang Mahfud MD, kan. Ya. Jadi ketergangguan itulah yang membuat dia defensif sebetulnya. Ya. Oke, sekarang gini, karena kan Anda ini orang selalu nyebutnya sebagai pakar, sebagai profesor filsafat. Ini profesornya kasih tanda petik nanti. kalau saya nggak kasih tanda petik, orang bisa. Saya ingin melihat dari filosofi. Kasih tanda seru aja, kasih tanda seru. Oh, tanda seru, bukan tanda petik. Saya ingin melihat dari filosofi kekuasaan gitu. Apakah benar memang filosofi kekuasaan itu kemudian membuat orang menjadi katakanlah berubah dari iblis menjadi dari malaikat menjadi iblis gitu? Ya itu sebetulnya itu bukan filosofi kekuasaan, tapi antipoda dari filosofinya. Filosofi kekuasaan menganggap bahwa power diperlukan untuk mendistribusikan keadilan. Itu filosofinya. Karena itu di dalam filsafat selalu dianggap manusia itu hanya menjadi baik bila mampu untuk menghasilkan keadilan. Nah, fasilitasnya namanya politik. Jadi politik adalah fasilitas untuk menghasilkan keadilan. Tetapi politik juga bisa berbalik menjadi monster kalau tidak ada yang mengkontrol. Nah, karena itu di dalam filsafat politik kita kenal yang disebut two faces of Janus, dua wajah Dewa Janus. Yang satu wajah yang baik, yang satu yang buruk. Nah, sekarang tinggal pilih kalau wajah Janus yang buruk yang dominan itu artinya aspek evil sedang bekerja di istana. Kalau wajah baiknya muncul, itu berarti malaikat sedang menuntun Mahfud MD. Kira-kira begitu. Kan kalau bicara soal kekuasaan kan kita tentu selalu orang akan kembali mengutip Lord Acton yang menyatakan bahwa power tend to corrupt. Jadi kemudian saya khawatir anak-anak muda milenial dan sebagainya melihat situasi ini, kemudian mereka menjadi alergi dengan politik dan menganggap bahwa semua kekuasaan itu buruk. Nah saya kira itu poin penting, Hersu. Karena Presiden tidak memberi edukasi tentang apa itu politik. Karena Presiden tidak bisa mengadres bagian baik dari politik, maka yang tertinggal ada bagian buruk. Dan kita tahu milenial adalah orang yang mau quick yielding, mau nangkap apa aja secara cepat-cepat, mau konsumsi apa aja secara cepat-cepat. Maka di benak mereka akan tercetak secara tebal bahwa politik itu adalah kegiatan tukar tambah antar iblis. Jadi saya kira itu bagian yang harus diingatkan oleh FNN, oleh seluruh pers, bahwa yang sedang berlangsung sekarang adalah bagian buruk, the darker side of politics. Jadi bagian buruk dari Dewa Janus itu yang sedang berlangsung. Nah, kita mau balikkan pada bagian baiknya itu, dan itu memerlukan pendidikan politik yang panjang, perlu untuk mengucapkan secara terus-menerus politik oposisi,
Karena itu yang akan memulihkan kembali politik kita. Dan satu waktu mungkin si Ben Bland akan menulis buku baru bahwa Indonesia telah keluar dari kontradiksi karena pulih kembali dalam politik yang beretik gitu. Dan itu yang dalam 1 bulan ini kan kami mempersoalkan itu. Bring politics, kembalikan politik ke dalam wilayah etika itu. Kembalikan politik dalam dimensi moralnya. Jadi seluruh keterangan itu yang sedang dipromosikan oleh kami. Lepas dari tudingan bahwa itu ada misi politik, bukan. Dari awal kita ingin agar supaya bandul itu dikembalikan ke dalam wilayah etik. Karena politik dasarnya adalah etik. Karena distribusi keadilan itu adalah tindakan etis. Ya, oke. Kalau kita tarik dengan semangat moral yang dibawa oleh kami, kemudian kita tidak perlu kaget dan justru melihat relevansi mengapa status dari Pak Mahfud 8 tahun yang lalu itu kemudian muncul kembali kan, karena relevansinya tadi kan. Iya betul, itu tepat sekali. Sebetulnya kalau Pak Mahfud nggak ada di istana, dia pasti jadi deklarator kami itu. Karena dia melihat bahwa diskursus kami adalah diskursus dia. Jadi dia mungkin ada kangennya juga untuk bergabung dengan pikiran-pikiran intelektual yang tidak terbebani oleh pragmatisme, yang berupaya untuk menghindari oportunisme. Kan Pak Mahfud hidupnya itu kan dikelilingi oleh para oportunis, para pragmatis, bajingan, kutu loncat, tukang tipu, kan sebetulnya itu. Jadi Mahfud itu ingin keluar dari situ sebetulnya. Karena itu dia kangen untuk memakai term yang dia pakai dulu, bahwa malaikat bisa jadi iblis kalau masuk kekuasaan. Nah, sekarang dia akan bilang kecuali saya, dalam kurung kecuali saya, atau catatan kaki kecuali saya. Oke, baik Bung Roy Gerung, terima kasih. Oke, salam buat malaikat ya. Iblis nggak ada kirim salam. Iblis yang insaf nggak ada kirimin salam juga. Iblis yang insaf itu dia perlu diuji 2 kali itu. Kalau iblis insaf masuk kami, ya kita kirimin salam. Oke, terima kasih.